Pemirsa, kelangkaan gas LPG berukuran 3 kg dan 12 kg terjadi pada saat penerapan aturan baru. Agen hanya memberikan stok sedikit untuk para pangkalan maupun sub penyalur resmi Pertamina untuk diperjualbelikan. Baru-baru ini Indonesia ramai banget soal isu betapa susahnya gas LPG 3 kg atau yang biasa kita sebut gas melon untuk didapatkan oleh masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Ironinya, setelah tulisan yang sangat sopan tertulis di tabung-tabung gas melon ini secara gamblang menunjukkan hanya untuk masyarakat miskin, justru golongan masyarakat yang dituju malah kesulitan mencarinya. Pada awalnya, saya setuju dengan kemarahan masyarakat. Ini akibat pemerintah utak-atik kebijakan soal gas melon. Namun, beberapa sumber berita menyebutkan kemungkinan bocornya anggaran subsidi untuk gas LPG ini sebesar 26 triliun per tahun disebabkan oleh masyarakat mampu yang tetap memakai gas melon. Bukankah keputusan pemerintah soal pengecer gas melon menjadi sangat masuk akal jika begini kondisi aslinya? Lalu, kalau sudah begini, yang terjadi adalah saling salah-salahan dan pembelaan mati-matian oleh rakyat dengan dasar logika yang salah. Wajar dong masyarakat bertindak demikian kalau pemerintah aja nggak becus mengolah soal subsidi ini. Pemerintahnya aja korupsi, masa rakyat korupsi dikit nggak boleh? Dan komentar-komentar tolol lainnya. Masalahnya, ketidakadilan serta standar ganda ini berlaku hampir di semua sektor di Indonesia. Kita ambil contoh sektor pariwisata. Heboh aksi pungli di objek wisata AEC Journey. Pengunjung dipaksa bayar 3 pos sekaligus. Maraknya pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh oknum preman masih saja meresahkan masyarakat. Maraknya pungli di kawasan wisata yang konon dikelola masyarakat setempat dengan jumlah uang yang tidak sedikit dan fasilitas yang tidak sejajar dengan biaya yang dikeluarkan menjadi cerminan kehidupan bangsa kita. Pajak yang jumlahnya sangat banyak, berbagai jenis, namun manfaatnya hampir tidak terasa oleh masyarakat. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Kultur ini dimulai oleh siapa dan siapa yang belajar pada siapa? Apakah pejabat ke rakyat atau rakyat ke pejabat? Namun bukan itu yang seharusnya kita cari tahu. Mengetahui siapa yang duluan mulai tidak mengubah apapun. Yang seharusnya kita lakukan adalah mengubah kultur tersebut. Ambil contoh lain nih, sektor pendidikan. Salah satu kultur paling menjijikan yang dimiliki negara kita adalah kultur feodalnya, terutama di sektor pendidikan. Saya tidak akan membahas definisi feodal di sini, Anda bisa mencari sendiri. Kultur feodal ini sangat tidak adil. Anak ditekan oleh orang tua dan tenaga pendidik. Tenaga pendidik dan orang tua saling menyerang dan mengintimidasi, menciptakan buruknya kualitas pendidikan. Siswa yang memiliki ketidakmampuan finansial cenderung tidak dapat menikmati pendidikan seutuhnya. Guru dengan gaji yang mencekik tidak punya pilihan selain menuruti kehendak atasan atau orang tua murid yang lebih mampu. Siswa yang terlibat bullying juga menjadi korban feodalisme, dan ini akan berdampak sampai ke pihak orang tua. Siswa yang kritis dan membantah argumentasi guru dianggap pembangkang. Anak yang merasa paham dan tahu harus memilih jalan karir seperti apa, harus mengorbankan bakatnya karena saran orang tua yang merasa sudah hidup duluan dan lebih tahu cara hidup. Dosen dan tenaga pendidik yang merasa penting dan berilmu dengan santainya meninggalkan kewajiban mengajar dengan alasan sibuk. Padahal dalam satuan SKS, ada 50 menit hak mahasiswa untuk belajar tatap muka. Tapi apabila mahasiswa tidak hadir, tidak mengerjakan tugas, mereka dapat tekanan yang lebih. Dan akhirnya, kondisi pendidikan di Indonesia, terkhusus untuk masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah, terpaksa menelan prinsip sukses dulu baru bisa milih mau jadi apa. Patokan sukses dan profesi yang dianggap mapan menjadi kaset usang. Dokter, pengacara, atau abdi negara. Sisanya dipandang sebelah mata. Ini bukan hanya masalah individu, tetapi sistemik. Ketidakadilan ini tertanam dalam struktur sosial dan ekonomi kita. Bayangkan seorang petani yang berjuang keras untuk mendapatkan hasil panen, namun harus membayar pajak yang tinggi. Sementara pengusaha besar dengan penghasilan miliaran bisa memanfaatkan celah hukum untuk menghindari pajak. Ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit untuk dipatahkan. Lalu, bagaimana solusinya? Mungkin tidak ada solusi instan.
Namun, kita perlu memulai dengan kesadaran. Kesadaran akan ketidakadilan yang ada, kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, dan kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai warga negara untuk menciptakan perubahan. Kita perlu menuntut reformasi sistemik, mulai dari sistem perpajakan yang lebih adil dan progresif, hingga sistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata. Kita juga perlu mendorong budaya kritis dan berani bersuara, tanpa takut diintimidasi atau dibungkam. Perubahan tidak akan terjadi dalam semalam. Ini akan membutuhkan perjuangan panjang dan kerja keras dari semua pihak. Namun, jika kita semua bersatu dan berkomitmen untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil dan bermartabat, maka perubahan itu pasti akan terwujud. Kita harus berani melawan ketidakadilan, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Mulai dari hal kecil, seperti menolak pungli dan melaporkan korupsi, hingga berpartisipasi aktif dalam proses politik dan pengawasan pemerintahan. Kita harus ingat, keadilan bukanlah hadiah yang diberikan, tetapi hak yang harus diperjuangkan. Dan perjuangan itu dimulai dari diri kita sendiri. Apa yang akan Anda lakukan untuk menciptakan perubahan? Akan menjadi sebuah kesia-siaan dan tindakan bodoh jika kita hanya menuntut reformasi sistemik. Akan tetapi, kultur buruk ini terus-menerus kita pupuk dalam akar sifat asli negara kita. Atau simpelnya seperti ini. Selama para pemangku kekuasaan tidak paham beban jabatannya, maka semua perdebatan dalam keluarga soal pilihan politik yang berujung pada perpecahan internal akan menjadi sia-sia. Berujung pada budaya korup, nepotisme, dan feodalisme yang akan tumbuh subur di tanah yang konon menyembah Pancasila sang ideologi negara. Pemimpin itu lahir dari rakyat. Maka bukankah lucu dan bodoh jika rakyat mengeluhkan korupsi para pemimpin kalau rakyatnya aja menormalisasikan tindakan korup dan nepotisme? Selama kita memilih membuat SIM lewat calo, selama kita refleks mengeluarkan uang ketika ditilang polisi, selama kita refleks mencari jalan pintas biadab untuk setiap urusan yang kita hadapi, maka ketidakadilan akan tetap menjadi topik yang tidak relevan bagi rakyat Indonesia. Jangan salahkan sistem yang lama dan tidak responsif. Salahkan budaya korup yang melahirkan orang-orang tidak kompeten di bidangnya dan mengirimkan orang-orang tidak kompeten ini ke posisi-posisi penting dan vital. Tidak banyak yang bisa gue bahas di video ini karena gue rasa keadilan tidak boleh dirumuskan sendiri, tetapi butuh banyak pandangan dan dukungan dari semua lapisan masyarakat yang sadar bahwa ini semua salah semua pihak dan tanggung jawab semua pihak untuk memperbaikinya. Bukan hanya salah pejabat, bukan hanya salah tenaga pendidik, bukan juga salah orang tua, dan bukan hanya salah pemuda, tapi salah kita semua. Mungkin segitu aja buat video kali ini. Seperti biasa, kalau lo kurang suka, maka lo berhak mengkritik, dan kalau lo suka, maka sebuah diskusi konstruktif, like, share, dan subscribe akan sangat diapresiasi. Hit hard and often.